Di video kali ini kita akan membuat kartu conference yang seperti ini di Adobe Illustrator. Tapi untuk 100 orang dan namanya beda-beda. Iya, ini mirip video yang udah pernah kita buat untuk Photoshop dan juga Affinity. Tapi kan itu butuh software lebih dari satu. Nah, yang ini kita cuma butuh satu software aja, yaitu Adobe Illustrator. Jadi nggak pakai ribet. Studi kasusnya adalah seperti ini, kita ingin ngebuat kartu conference yang kayak gini, tapi nggak ada si foto sama QR-nya. Jadi cuman ada nama, kemudian dia dari company apa. Kenapa nggak ada fotonya? Karena sebenarnya bisa sih pakai foto. Cuman kalau pakai foto itu agak ribet nanti ketika kita memasukkan file fotonya gitu, karena kita harus ngetik satu-satu, apalagi kalau namanya beda-beda. Jadi biar nggak ribet, kita cuman pakai si nama dan juga si company-nya. Tapi nanti akan gue tunjukin juga kok gimana caranya kalau teman-teman ingin memasukkan foto ke dalam kartu ini. Nah, seperti biasa, kalau ada yang jumlahnya banyak-banyak gini, kita perlu siapin dulu datanya. Di sini gue udah punya 100 data yang akan kita masukkan. Ini gue buatnya di Google Docs biar gampang aja. Ntar linknya gue taruh di deskripsi biar teman-teman juga bisa download. Kemudian kita simpen file ini ke format CSV seperti biasa ya. Kita klik terus kemudian kita pilih mau nyimpennya di mana. Kalau udah ya tinggal kita save. Oke, kita buka Adobe Illustrator kita dan di sini gue udah punya desain kartu sederhana kayak gini ya, cuma ada logo, kemudian ada teks dan di bagian sini nantinya adalah tempat kita untuk memasukkan nama dan juga company-nya. Mari kita buat teksnya tersebut, kita pakai text tool, kemudian kita buat text box, kita klik and drag kayak gini, lalu kita tulis aja ini nama orangnya. Lalu ukurannya mungkin kita perbesar. Kalau teman-teman mengupdate Adobe Illustrator-nya ke yang 2024 akan ada toolbar kayak gini. Tapi kalau nggak ada ya bisa di bagian atas atau kemudian teman-teman bisa buka panel karakter seperti ini. Kita mungkin namanya kita buat 30. Lalu biar posisinya di tengah itu tuh kita ke bagian atas ini. Line-nya kita pilih yang center. Jadi dia nanti ada di tengah seperti ini. Mungkin ini terlalu besar. Ini kita asumsi misalnya nanti ada nama orang yang panjangnya 2 baris ya, tapi kalau pengen kita lihat apakah memang ada nama orang yang 2 baris itu yang panjang banget, contoh ini kayak panjang banget, kita coba copy, terus kita coba paste di sini, apakah cukup? Oke. Kalau kita buat dia 2 baris, oke juga masih cukup. Oh iya, terus kemudian untuk ini hyphenate-nya kita matiin di bagian paragraf. Jadi biar nanti kalau ada potongan nama gitu ya, nggak ada garis stripnya. Jadi langsung seperti ini ke bawah. Oke, kemudian kita duplicate dengan cara Option atau Alt, pakai Shift, kita klik and drag ke bawah, kita ganti ini jadi company-nya. Oke. Terus fontnya kita ganti jadi yang reguler aja. Ukurannya kita ganti jadi misalnya 20. Oke. Terus kita kecilin text box-nya biar rata atas bawah gini, pencet Alt ya teman-teman. Terus kemudian kita geser ke atas dikit seperti ini. Hop, kita coba lihat. Nah, oke. Kira-kira seperti ini nanti si text box-nya. Oh, misalnya mau namain foto, kita pindahin ke bawah. Terus kemudian di sini kita mungkin buat rectangle dulu ya. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan buka panel yang namanya variable. Seperti biasa, kalau untuk panel itu adanya di bagian window sini, kemudian kita ke bagian bawah cari yang variables seperti ini. Ini kita klik dan nanti panelnya akan muncul seperti ini. Ini kita minimize dulu. Nah, lalu kita akan mengimport atau memasukkan datanya yang tadi sudah kita download dalam format CSV ke Adobe Illustrator kita. Ini kita tinggal klik import, kemudian mana datanya ya? Ini dia datanya nama peserta, terus kemudian kita klik open. Nah, bisa dilihat sini langsung ada 2 variabel yaitu nama dan company. Nah, gimana caranya dia bisa tahu bahwa ini adalah nama dan company? Itu adalah dilihat dari file CSV kita. Tadi kan kita di paling atasnya ada headernya kayak gini. Di atas tabelnya nama dan company. Nah, nanti otomatis Adobe Illustrator tahu tuh, oh yang di bawah sini sampai ke bawah
itu adalah sebuah nama, dan yang bagian sini ke bawah itu adalah sebuah company. Nah lalu kita nggak bisa langsung lihat nih datanya ini kok nggak keganti. Kalau kita ganti dataset ini kok nggak ganti di sini. Kita itu harus menyambungkan si text box ini ke variabel ini, karena Adobe Illustrator nggak tahu ini itu nama di bagian sini itu yang bagian mana, terus kemudian company di bagian sini itu yang bagian mana. Jadi kita harus menyambungkannya. Untuk menyambungkannya gimana? Kita tinggal ke variablesnya, misalnya di bagian nama kita klik, kemudian kita klik teks atau objek yang ingin kita sambungkan ke variabel tersebut. Misalnya si nama orang ini, lalu tinggal klik aja bagian sini make text dynamic, lalu di bagian objek ini akan muncul dia ngelink ke bagian mana atau tersambung dengan ke bagian mana. Begitu juga dengan yang company. Kita pilih company, kemudian kita klik teks ini, lalu kita pilih yang make text dynamic. Nah, sehingga ketika kita ke dataset yang pertama, itu langsung keganti sesuai dengan data yang di CSV. Kita cek ya. Ini namanya Zorina Abreu, ada company-nya Google. Kita coba cek. Betul ya, Zorina Abreu itunya Google, dan selanjutnya adalah Zen Abu Zahra dari Microsoft. Kita coba cek lagi dataset keduanya, bener Zen Abu Zahra dari Microsoft. Nah kemudian kalau yang pengen masukin foto gimana? Kalau yang pengen masukin foto untuk file Google Sheet-nya itu bentuknya seperti ini. Nah jadi di bagian atas ini, bagian header-nya itu dikasih tanda add seperti ini, kemudian namanya. Di sini gue ngasih nama add foto. Nah, terus kemudian di bagian bawahnya teman-teman itu harus masukin path atau tempat si fotonya secara spesifik. Jadi di sini gue tempat fotonya misalnya di user kemal.mh download new photo 1.jpg. Itu tuh sampai ke nama fotonya sampai dengan ekstensinya di bagian sini. Itulah kenapa gue bilang ini sangat ribet. Karena apa? Karena teman-teman harus tahu path atau lokasi fotonya itu di komputer teman-teman di mana. Kemudian selanjutnya teman-teman harus ngasih nama satu per satu si filenya ini. Kalau misalnya namanya kayak foto 1, foto 2, foto 3 itu mungkin masih gampang. Tapi kalau namanya mungkin beda-beda gitu ya, terus kemudian formatnya beda-beda, itu akan sangat ribet. Nah terus kemudian di Adobe Illustrator-nya gimana? Di Adobe Illustrator-nya tadi kan kita udah buat kotak kayak gini ya. Ini kita asumsikan sebagai nanti kira-kira fotonya akan ada di sini. Nah tapi untuk memasukkan fotonya, kita perlu masukkan dummy foto atau linked image. Jadi contohnya di sini gue punya foto-foto kayak gini. Terus kemudian kita klik and drag aja. Biar dia jadi bentuknya linked image, kita taruh di bagian sini. Kita kecilin dikit. Oke, kita delete. Nah, lalu si fotonya ini kita klik, lalu kita pilih dia ini, make visibility dynamic. Kalau teman-teman tadi sudah memasukkan variabel fotonya di CSV, otomatis akan muncul nanti di sini. Tapi ini kita kan tadi nggak masukin, jadi kita pengen nambahin. Nah itu caranya, ya kita tinggal klik ini, make visibility dynamic. Nah nanti di bagian ini, apa namanya, variabelnya, namanya akan jadi variabel 1, kemudian di tipenya itu gambarnya mata, yang artinya ini adalah gambar. Jadi ini kita tinggal ganti aja ke foto, dan nanti objeknya akan berganti-ganti sesuai dengan path yang teman-teman masukin di bagian sini. Lalu pertanyaannya gimana nih cara ekspornya? Untuk cara ekspornya kita buka dulu panel action. Ini kita akan coba ekspor ke bentuk PDF ya. Oke, kemudian panel action sudah terbuka, kita buat folder baru. Misalnya di sini export kartu gitu ya. Kita klik OK. Kemudian kita buat action baru dalam folder export kartu. Jadi di sini kita klik plus untuk membuat action baru. Kita buat di sini save as PDF. Oke, kita klik record. Lalu kita save si file ini ke format PDF. Kita ke file, kemudian save as copy. Lalu kita pilih foldernya, misal di sini untitled. Terus kemudian formatnya PDF. Kita klik save. Dan kita pilih yang ini atau bebas, yang mana aja. Terus kemudian kita klik PDF. Setelah tersave seperti ini, kita stop atau kita berhentikan si recording actionnya. Nah, jadi action ini buat apa sih? Action ini adalah merekam step by step yang kita lakukan sebelumnya. Tadi kan kita melakukan yang namanya save a copy. Nah, di action ini akan terekam step by step yang kita lakukan tadi. Lalu untuk mengekspor ke dalam jumlah yang banyak itu gimana? Apakah tinggal klik play di bagian sini? Oh, tentu tidak. Kalau kita ngeklik play di bagian sini, itu akan men-save ke
PDF memang, tapi hanya di bagian ini aja, tidak untuk si bagian data-datanya. Kalau untuk bagian data-datanya, kita ke hamburger menu sini, ke seret-seret 3 ini, lalu kita pilih yang batch mode. Nah, di bagian batch ini kita pilih si actionnya, yaitu adalah yang export kartu, di folder export kartu, kemudian actionnya yang save as PDF yang tadi. Jadi di sini kita akan melakukan batching atau melakukan action secara banyak di bagian sini. Kemudian untuk source-nya tentu kita pakai yang dataset karena datanya ada di dalam file ini. Kemudian untuk destination-nya kita pilih none aja, dan di bagian sini karena kita tadi pakainya save as, kita pilih yang ini override action save as command. Kita pilih foldernya mau disimpan di mana. Oke. Kemudian penamaannya kita juga bisa milih mau namanya nama filenya kemudian nomor, atau nama filenya itu adalah nama file AI kita, kemudian nama datasetnya, atau cuma nama datasetnya aja. Kita pilih yang ini aja biar lebih gampang. Kemudian kalau ada error mau kayak gimana? Mau tetap jalan tapi disimpan si log errornya, atau diberhentiin si proses batching ini. Kita pilih yang stop error. Jadi kalau ada error nanti langsung berhenti batchnya. Kalau udah kita tinggal klik OK. Nah, bisa dari sini ya. Dia akan otomatis melakukan batching dari action yang kita lakukan. Bisa juga di sini datasetnya langsung ngebut ke 100. Ini juga langsung jalan-jalan sendiri. Ini nggak dipencet apa-apa ya. Dan kalau kita lihat di foldernya tadi, ini adalah foldernya. Tuh bisa dilihat ya. Langsung semua PDF-nya ada di sini. Ini dia hasil dari eksportan PDF-nya. Dan kalau kita coba buka, ini benar PDF atau enggak, kita bisa menyeleksi tulisan ini, kita bisa menyeleksi tulisan ini, dan kita juga bisa menyeleksi tulisan ini. Dan ini emang benar-benar PDF, bukan JPG yang di PDF-in. Oh iya, pastikan kalian tetap membuka si aplikasi Adobe Illustrator-nya ketika mengekspor tadi, biar nggak berhenti di tengah jalan kalau ada apa-apa. Lalu kalau kita ingin menyimpannya dalam format JPG gimana? Sama seperti tadi, kita bikin action baru di folder export kartu sini, di bagian action. Kita klik plus, kemudian kita kasih nama save as JPG, kemudian kita klik record, lalu kita ekspor aja dia ke JPG file, kemudian export as, pilih foldernya, kemudian kita klik yang use artboard biar dia sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan artboard kita. Kemudian kita klik export, lalu kita settingannya terserah mau kayak gimana, kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini ada tulisan export as, kita stop actionnya, lalu kita lakukan hal yang sama. Kita buka hamburger menu sini, kemudian kita klik batch, lalu kita pilih actionnya yang mana. Tadi kan save as PDF, sekarang save as JPG. Nah, kemudian di bagian bawah sini karena dia tulisannya export as, export gitu ya, kita klik yang ini dan kita pilih yang override action export commands. Kemudian kita pilih foldernya mau di mana. Kita pilih di bagian JPG, kemudian nama file kita pilih. Kalau ada error mau gimana itu juga kita pilih. Setelah itu kita klik OK, dan dia otomatis seperti tadi langsung mengekspor menggunakan action ke semua dataset yang kita miliki di file kita ini. Dan kalau kita buka foldernya yang JPG, langsung deh kita kelihatan semua file yang sudah kita ekspor tadi ke bentuk JPG. Tuh. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killearn pada video kali ini. Ini dia. Jadi itu dia tutorialnya. Selamat, kalian sudah berhasil membuat 100 kartu conference dengan nama yang berbeda-beda menggunakan variabel dan juga action hanya dengan satu software, yaitu Adobe Illustrator. Sekian video tutorial kali ini. Kalau kalian suka ya tinggal di share aja videonya atau diklik like. Dan saya Kemal Killearn, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe YouTube channel Killearn. Dan saya Kemal mau ngasih tahu bahwa Killearn membuka fitur membership, di mana kalian bisa mendukung atau mensupport Killearn secara lebih dengan menjadi member. Ada 3 penawaran, mulai dari pembelajar Rp10.000, pengen pro Rp50.000, dan serius pro Rp150.000. Masing-masing punya manfaat atau benefit tersendiri yang khusus untuk member. Kalau kalian tertarik bisa langsung klik tombol join atau bergabung di bawah sini. Terima kasih.